Jadi saya kembali lagi bad faith, fraud and crime ya. Kalau orang dalam, manajemen, BOD, BOC melakukan kejahatan kepada perusahaan atau melakukan tindakan yang tidak benar kepada perusahaan disebut crime. Ini kasusnya seperti halnya Jiwasraya, ya, halnya Jiwasraya, ya, ataupun Wana Arta. Ataupun kalau katakan misalnya ada seorang karyawan ya menggelapkan uang premi, menggelapkan uang pajak, ya, korbannya perusahaan disebut crime, ya. Ini kalian mesti pahami itu semua, ya. Kalau perusahaan dalam hal ini diwakili oleh manajemen, oleh karyawan, ya, atau staf kepada perusahaan apa kepada nasabah, kepada pihak luar disebut hanya bad faith saja, bukan crime, ya. Namun kalau orang dalam bersama-sama dengan orang luar, ya, kepada pemerintah maupun kepada perusahaan asuransi disebut apa? Crime juga, ya. Itu hanya pembedaannya. Nah, ini dia punya skema yang saya mau coba sampaikan. Kalau insut kepada perusahaan asuransi, ini merah ini perusahaan asuransi ya, maka disebut fraud and crime. Tapi kalau perusahaan asuransi yang merah ini bulatan kepada tertanggung, hanya disebut bad faith. Ya. Kemudian kalau yang merah ini kepada pemerintah, katakan penggelapan pajak, tidak melaporkan produksi sesungguhnya, segala macam itu disebut crime. Ya. Kemudian kalau manajemen dan staf yang berada dalam perusahaan tersebut terhadap perusahaan itu sendiri, maka disebut crime juga. Ya, ini skema yang saya buat, tetapi saya khawatir di luar sana belum ada ya pembuatan skema ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang baru dan bisa katakan disepakati. Intinya apa? Kalau perusahaan asuransi ya yang diwakili oleh oleh manajemen, oleh staf melakukan hal tidak baik kepada orang luar, itu disebut bad faith. Tetapi kalau kepada pemerintah, ya kepada pemerintah di sebelah kanannya itu ya, itu disebut apa? Crime juga. Nah, kemudian kalau orang dalam atau manajemen melakukan kejahatan kepada perusahaannya disebut crime juga. Ya, itu hanya penyebutan, tindakannya juga sama. Nah, ini saya pikir tadi sudah ya, banyak kasus. Nah, ini kasus gagal bayar yang saya pikir mungkin menjadi suatu apa ya, hal yang sangat memilukan dan memalukan, ya. Nah, kemudian holding IFG caplok, ya, caplok saham Jasindo di Manihel. Jadi IFG telah mengambil sahamnya Mandiri Hal, tapi kembali IFG Life belum membayar kewajibannya terhadap nasabah ya kepada masyarakat yang ingkrah ya seperti saya punya konten di Guru Asuransi ya. Mereka yang telah mengantongi keputusan pengadilan ingkrah dan disebutkan Jiwasraya harus membayar ya, kalau tidak salah totalnya cuma sampai 100 sampai 200 miliar ya, dia tidak membayar ya, dan saya nggak tahu berarti ini jalan-jalan buntu. Sementara itu OJK ya tidak bisa memaksa Jiwasraya untuk membayar. Tapi beda halnya kalau katakanlah OJK memaksa kepada perusahaan asuransi swasta, ya terutama joint venture, pasti eh, modalnya itu akan dibekukan, ya akan dibekukan dan akan dipakai untuk membayar nasabah-nasabah klien-kliennya perusahaan tersebut yang dibekukan ya, dan dia punya izinnya bisa dicabut oleh OJK ya. Tapi kalau IFG Live, kalau perusahaan-perusahaan plat merah lain, ya saya khawatir ya karena ini masalah politis ya, yang mungkin akan menjadi pekerjaan rumah buat kita semua ya. Jadi bagaimana mencegah bad faith, fraud and crime? Tentu pasti kita melakukan edukasi seperti halnya saya melakukan edukasi pada kalian semua, dan kalian juga harus mengedukasi pada publik ya, pada masyarakat luas ya, supaya Pak jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan penipuan di dalam bisnis asuransi. Mengapa? Karena kalau katakan kita melakukannya itu dengan mudah kok, akan mudah diperiksa loh, akan mudah dicek ya. Apalagi kalau katakanlah misalnya banyak pihak ya, mafia itu banyak pihak, itu pasti akan mudah dibuka ya. Kalau tetanggung yang melakukan sendiri itu dengan sangat mudah untuk dibuka, akan sangat mudah diungkap ya. Nah, kemudian mesti melakukan supervisi yang lebih ketat, yang lebih akurat ya, oleh asosiasi dan oleh otoritas kepada perusahaan-perusahaan asuransi ya. Kayak misalnya contoh, ini apakah bad faith atau fraud atau crime, katakanlah Insurtech melanggar aturan OJK memberikan diskon yang lebih besar. Ya, saya pikir ini mungkin bad faith saja, ya melanggar aturan, ya aturan yang
oleh apa yang ditetapkan oleh OJK ya, maksimum diskon untuk kendaraan motor hanya 25, tapi nyatanya mereka mengeluarkan lebih dari itu, dan itu semua paham ya, Insurtech tersebut itu. Tapi kemudian apa yang dampaknya apa? Apakah ditutup apa enggak dia punya Insurtech? Enggak ditutup, di tanda petik ya, dibiarin aja begitu. Karena ya kembali lagi, akhirnya semuanya melakukan apa? Melakukan pelanggaran. Karena sudah ada contoh mereka melakukan pelanggaran tapi didiamkan. Itu. Nah, kemudian perlu mungkin dibuatkan suatu badan yang independen, lembaga independen untuk mengawasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran ini. Jadi nggak mungkin lah kalau katakanlah misalnya contoh, mohon maaf ya, AAWI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, ya, dia mengawasi anggotanya sendiri, sementara dia juga sebagai pucuk pimpinan perusahaan asuransi, ya, mungkin akan sedikit ada konflik of interest. Ya, di sini dia sebagai pucuk pimpinan perusahaan asuransi. Di sini orang yang melanggar. Kan nggak mungkin juga dia sebagai teman memeriksa dia kan. Nanti terjadi apa? Terjadi ya mungkin apa ya, permainan main mata atau dan segala macam. Jadi mungkin perlu dibentuk sebuah badan independen ya di luar asosiasi yang mengawasi bad faith, fraud and crime ya, dan kemudian ini memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian ataupun pihak-pihak terkait termasuk otoritas ya. Kemudian harus apa? Harus jelas, harus diberikan apa? Penalti dan sanksi yang clear dan tegas ya. Kalau kata misalnya contoh, kalau dia melakukan apa? Pelanggaran aturan OJK, sanksinya apa? Kalau kata misalnya dia melakukan penipuan, sanksinya apa? Selama ini ya mohon maaf ya, karena mungkin kita tidak punya kode etik secara nasional dalam industri asuransian ya, tidak punya kode etik dan tidak punya dewan kehormatan penegak kode etik ataupun yang menegakkan kode etik tersebut ya, sehingga alhasil mengenai bad faith ini, fraud and crimes ini ya berjalan seperti begitu aja ya, padahal sebetulnya ini kalau kata industri kita mau dibenahi ya, salah satunya lah membenahi hal-hal yang tidak baik ini. Nah, saya setuju sekali dengan adanya IFRS 17, pemisahan pembukuan dana tertanggung dan dana dari perusahaan asuransi. Kenapa? Karena itu jelas ini dana perusahaan asuransi, ini dana tertanggung. Ini dana tertanggung apa? Tidak bisa diambil, tidak bisa digunakan karena ini akan dicairkan suatu ketika oleh tertanggung, ya. Jadi yang hanya bisa digunakan adalah dana tadi, dananya perusahaan asuransi, preminya. Ya, ini yang terkait dengan PID, ya. Oke, baik, itu sementara dari saya, ya. Saya akan stop share. Halo teman-teman, Ya, Yen, Pak. Ya, masih dengar? masih. Masih melihat ini presentasinya saya? Masih, Pak. Oke, ada pertanyaan dari kalian mengenai bad faith? Apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Silakan. Pak tanya Pak. Ini Ya, kita diklaim ya Pak. ya. Biasanya tuh memang soal yang tadi markup klaim Pak. Itu beberapa case kita sering melakukan Pak. Bentar, suaramu Apakah makin lama makin hilang. itu Oh, kecil ya? Halo? ya, suaranya Yes, makin Pak. hilang kok. Ya, sorry. Itu tadi yang masalah markup klaim Pak. Markup claim. Ya, nah itu Oke. beberapa kali kita sering memang lakukan Pak. Kita tanggung untuk klaimnya sedikit di upping lah istilahnya. Apakah itu normal atau gimana ya Pak? Tujuannya sih memang buat biar adjuster itu ada spare untuk mereka adjust klaimnya Pak. Begitu. Oke. Nah, jadi begini, teman-teman. Seringkali memang dalam kondisi tertentu, ya, karena seringkali juga nasabah tuh kurang dapat menetapkan uang pertanggungan sesuai dengan aktualnya sehingga meleset ya, ataupun juga kadang-kadang dia punya apa, harga barang tersebut tiba-tiba terjadi kenaikan ya, sehingga uang pertanggungan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang ada ya. Nah, sehingga ya tentu ya kita sebagai pihak asuransi berusaha untuk dapat membuat nasabah ini memperoleh nilai klaim yang mendekati nilai kerugian yang apa yang aktual ya. Padahal sesungguhnya
Padahal sesungguhnya nilai klaim tersebut tidak sebesar itu. Nah, oleh sebab itu kan kita punya suatu cara untuk dapat supaya tertanggung tersebut mendapatkan penggantian mendekati actual loss, ya. Dengan cara apa? Pakai reinstatement value, ya, pakai fresh relief, pakai capital addition and deletion clause, pakai lain-lain lah, ya. Nah, jadi umumnya kita hanya dapat boleh menggunakan hal-hal yang diperbolehkan dengan tadi klausul tersebut. Tapi kalau katakanlah tadi membuat markup claim, kemudian nasabah mendapatkan keuntungan, sesungguhnya itu tidak pas, tidak boleh dilakukan. Begitu toh? Ya. Kalau tertanggung misalnya dia cuma loss-nya 1 miliar, kita berusaha untuk dia mendapatkan 1,2, 1,3, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi itu konsep apa dia punya prinsipnya. Gitu toh ya. Sebenarnya sih bukan untuk mendapat keuntungan ya Pak. Misalnya Ya. kan asuransi kan memang dia butuh jasa untuk melakukan perhitungan klaim Pak. Kalau kita kasih original kerugian mereka ya apa yang akan dikerjakan jasa nanti kalau memang apa namanya sesuai dengan yang mereka klaim gitu istilahnya Pak. Misalnya kerugiannya benar aktualnya 500 juta nih. Kita ajukan tetap 500 juta. Pasti kan ada adjustment di situ Pak. Ya. Maksud saya biar tertanggung mendapatkan sesuai dengan kerugian yang benar-benar mereka alami gitu Pak maksudnya. Oke, jadi seperti halnya kalau katakan misalnya gini, sama kayak katakanlah orang jualan ya, harga pokoknya misalnya kamu beli misalnya dari pabrikan katakanlah 10 atau 100 lah, 100 ya. Kemudian kita tahu bahwasannya kita punya masyarakat luas ini ingin dapatkan diskon ya, sehingga kita nggak bisa kasih harga pas. Kalau misalnya tadi harga 100, kita mau dapat untung 20, biasanya kita langsung kasih harganya 120, harga pas kan. Tapi nasabah pasti akan minta diskon. Makanya biasanya pedagang-pedagang tersebut kasih harga 140 diskon 20 atau 150 diskon 30. Jadi harganya 120. Sehingga si konsumen yang beli merasa untung. Begitu sama juga ya, sama juga dengan perusahaan asuransi ya. Kalau kata tidak mungkin adjuster langsung nasabah kasih harga yang 50 sesuai dengan actual dia punya itu, ya pasti diutak-atik juga. Diutak-atik oleh adjuster atau oleh perusahaan asuransi. Sehingga apa? Sehingga otomatis coba diupayakan supaya actualnya loss 50 ya. Kemudian kalau nggak ditawar pasti loss adjuster nggak puas, asuransi nggak puas. Maka sebagian besar orang tuh naikin dulu menjadi 75. Menjadi 75 sehingga suatu ketika loss adjuster dianggap kerja, ya sorry, ya mohon maaf ini loss adjuster. Loss adjuster dianggap kerja kalau bisa dapat mengurangi nilai yang diajukan tertanggung ya dari 75 menjadi 50 kan. Nah, perusahaan asuransi juga puas. Ya, ini adjuster ini kerja nih karena telah mengurangi pengajuan klaim dari tertanggung ya dari 75 menjadi 50. Nah, akhirnya oke, berarti apa? Sudah setuju dong si nasabah sudah dapatkan angka 50 tadi, si adjuster dianggap sudah kerja mengurangi kerugian perusahaan asuransi puas dong sebagai konsumen yang menerima jasanya si loss adjuster, dan kemudian kita pilang asuransi juga juga bisa membantu nasabah tersebut untuk dapat tadi mendapatkan actual loss-nya 50. Begitu toh. Intinya apa? Intinya kembali lagi dasarnya tidak boleh mendapatkan penggantian lebih daripada apa yang dialaminya, yang dideritanya. Begitu toh. Itu prinsip indemnity. Kecuali pakai pakai reinstatement ya, reinstatement. Jadi tidak ada depresiasi, tidak ada hal-hal yang mengurangi. Jadi membangun seperti semula, tidak lebih tidak kurang ya. Tapi uang pertanggungannya harus mencerminkan nilai membangun kembali ya. Kemudian juga harus pula mendekati atau tidak boleh lebih kecil dari 85%. Itu yang restatement ataupun fresh relief clause ya. Atau apa tuh? Ya betul 85% ya. Fresh relief ya. Ya toh? Iya benar Pak. Itu. Jadi intinya tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan. Terserah kalian bagaimana melakukannya, intinya tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan. Begitu toh? Oke, thank you Pak. Thank you, thank you. Oke, jadi saya pikir ada yang mau tanya lagi? Saya Pak, Kiki Pak. Kiki silakan Ki. Pak, mau nanya kalau dalam klaim kendaraan, di mana kan tertanggung itu kan meminta request untuk pengurangan OR ya Pak ya. Di luar daripada itu, ada bagian-bagian panel mobil
yang diperlukan branding ya Pak ya. Hmm. Semisalnya nih Pak, dari liner fender depan kiri, saya agak baretkan sedikit ke pintu kiri untuk satu kali OR dan branding, dan bempernya itu saya baretin juga. Itu jatuhnya kemana ya Pak? Ke Kamu fake kamu salah, kamu tidak boleh. Kamu tidak boleh. Intinya apa yang ada itu yang diklaim. walaupun Kamu tidak boleh merekayasa klaim. Intinya begitu, baik Pak, baik. ya. Ini salah di brokernya gitu ya Pak ya? Iya, tidak boleh. Intinya kamu tidak boleh merekayasa klaim. Tapi kalau kata misalnya tetanggung ada mengumpulin dia punya baret-baretnya sekian banyak, ya, selama setahun misal atau selama berapa bulan, yang kemudian kita percaya itu bukan suatu kejadian peristiwa, ya, kita tinggal ngomong aja kepada perusahaan asuransinya, bro, ini ada kejadian nih, tapi lu tau lah bahwa ini nggak mungkin satu peristiwa lah ya. Gua bikin akal-akalin segala macam nggak mungkin lah. Ya terserah lu lah. Gue minta deductible-nya cukup 3 kali. Perusahaan asuransi bilang nggak bisa 3 kali ini, lu masa 8 titik lu 3 kali doang, gimana lu? Sekarang ya kan begitu. Ya sudah bikin 5 kali, ya sudah 5 kali, ya udah negosiasi 5 kali kepada nasabah 5 kali. Jadi si perusahaan asuransi pun juga turun, ya, kemudian nasabah pun juga naik gitu loh. Intinya apa? Ya istilahnya kita kerjasama lah, sepanjang itu memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi pasti apa? Perusahaan asuransi juga oke-oke aja kok begitu. Tapi kalau once kita sudah memberikan kerugian buat perusahaan asuransi, pasti perusahaan asuransi apa? Akan kencang pada kita gitu loh. Gitu Ki. Baik Pak, baik Pak. Makasih Pak Freddy. Thank you. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kalian jawab pertanyaan sama di WA Group tadi, apa itu bad faith, ya, dan punitive damage. Saya tunggu ya sampai 9.25 ya. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf saya tadi tidak bisa hadir karena saya ada di Aparindo. Kemudian saya akan rapat dengan Apari saat ini. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Sampai Makasih, jumpa. Pak. Ya, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih. Take care. Thank you Bye-bye. Pak. Kasih.